teman-teman semua yang ada di sana. Sehat-sehat selalu, sukses. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel Mukni MF Channel ya. Thank you. Ya, sahabat semuanya, udah lama ya gue nggak upload video di bahkan mungkin hampir 2 minggu ya. Ya, ada beberapa pertimbangan kenapa gue nggak upload di channel YouTube gue. Ya, cuman lu bisa menyaksikan video-video gue yang dari TikTok ya, dari TikTok dan yang berdurasi pendek. Jadi sebenarnya tuh gini ya, gue nggak upload hampir 2 minggu itu ya karena gue seperti yang gue bilang di tulisan gue bahwa gue ada masalah kesehatan. Jadi itu nggak memungkinkan gue untuk menjalani semua aktivitas dan disarankan gue menghentikan salah satu aja kegiatan yang rutin gitu kan ya. So for your information bahwa gue itu kerja di rumah sakit umum daerah yang sekarang bernama RSUD Umar Wirahadi Kusumah di Kabupaten Sumedang, dan gue juga mengurus kafe di Nalegong di Putri Kutamaya ya, di daerah Nalegong nggak jauh dari Tol Sumedang. Selain itu juga gue seperti yang kalian ketahui gue aktif di TikTok dan juga di YouTube. YouTube ini tempat persinggahan pertama gue ya, konten kreator. Jadi gue nggak bisa terlalu jelas, nggak bisa terlalu ngejelasin apa itu penyakitnya. Cuman yang jelas untuk beberapa bulan ke depan ini gue itu didamping oleh seorang psikolog ya untuk memulihkan kondisi gitu ya. Ya cuman gue juga belajar untuk bisa mendewasakan diri. Dan tapi pembelajaran yang paling penting adalah ya terpenting buat sahabat semua juga bahwa ya jangan pernah meremehkan penyakit yang sifatnya itu adalah batin ya. Batin itu banyak penyakitnya, bisa stres, bisa depresi, bisa banyak pikiran, bisa banyak lupa ya, bisa kecapean dan hal-hal seperti itu nggak boleh diremehin dan harus ditangani meskipun dengan cara yang ya mungkin agak-agak nggak bisa diterima oleh orang banyak. Masuk ya contoh gue, kenapa gue nggak terlalu banyak tentang penyakit gue, tentang apa yang gue lagi alami ini ya, cuma karena untuk sebagian besar orang atau mungkin sebagian orang ya itu kalau nggak disepelein ya dianggapnya gimana gitu ya. Jadi gue cuma bisa spill doang dikit tadi seperti apa gitu kan, dan dengan berbagai pertimbangan gue mengistirahatkan diri gue di YouTube ya. Kalau ada pertanyaan mungkin ya kenapa di TikTok, kan masih ya di TikTok berdurasi videonya adalah pendek dan gue pun ya cukup mudah untuk menyesuaikan. Nah, sementara di YouTube ini kan diperlukan hal yang lebih ya. Tapi pesan gue kepada kalian semua, pada sobat semuanya, bahwa ya jangan sampai meremehkan apapun penyakitnya, sepele apapun penyakitnya, karena dampaknya bisa ke kehidupan juga ya. Gue ingat waktu dulu cerita tentang Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu dia mengunjungi seseorang di daerahnya. Nah, ketika sampai di rumah orang tersebut, coba sebut nama dia sakit apa nggak tahu, dan ketika dia menyebut nama satu kota, dia kesadarannya agak meningkat tuh ya. Nah, coba terapi yang oleh Ibnu Sina itu, coba sebutin lagi nama kota di daerah itu apa aja gitu kan ya. Nama daerah itu namanya apa aja ya, kalau kita desanya, kecamatannya lah mungkin ya. Disebutin lah satu-satu, 1, 2, 3 misalkan segala macam. Nah, nambah lagi tuh kesadarannya ya. Ya coba sebutin di daerah itu, dan terus bercabang. Disebutin lah nama-nama penduduk satu-satu ya di nama penduduk daerah itu. Ternyata itu orang nggak sadar diri karena dia lagi jatuh cinta gitu ya. Ya akhirnya dinikahkanlah, dan kebetulan memang ceweknya juga mau dan juga mungkin masih single ya. Ya akhirnya mereka menikah. Nah, jadi sepenting itu penyakit batin itu, meskipun terlihat sepele ya. Apalagi trauma itu yang menurut yang gue baca itu justru kebanyakan ya, mungkin salah satu dari kita itu selalu memandang remeh bahkan ya masa cowok
trauma. Tapi ternyata yang paling banyak trauma itu memang cowok ya. Kalau menurut beberapa berita yang gua baca, karena memang gini bahwa kita ya ini faktanya ya, ketika cowok itu misalkan dia berbicara, ketika dia ngungkapin keresahannya, ketika dia lapor gitu atas kejadian yang gak mengenakan dari lawan jenis ya, dia bakal dianggap apa gitu. Nah, kebalikannya dari cewek misalkan dia ngelaporin apa gitu kan ya, udah langsung rame itu semua gitu ya. Kalau misalkan cewek yang laporin rame semua, kalau misal cowok yang ngelaporin apaan sih lo, padahal bisa jadi yang dialami cowok itu jauh lebih berat daripada cewek, bisa jadi loh ya. Nah, ini pembelajaran. Nah, kalau seperti ini adanya, ya gue tuh selalu berpikir di mana kesetaraan gendernya gitu. Di mana wanita tidak ingin didiskriminasi oleh cowok, tapi di sini justru cowok itu posisinya didiskriminasi karena privilege yang diberikan kepada cewek gitu kan. Itu kan gimana sudut pandang aja. Nah, di sini gue titip pesannya ke kalian, ke sobatnya, jangan meremehkan apapun penyakit orang, apalagi penyakit batin ya, apalagi trauma, apalagi kayak depresi misalkan gitu, apalagi kayak stres, kayak berbagai macam gitu ya. Ya, jangan kita remehkan kondisi kesehatan orang lain, jangan kita remehkan kondisi batin orang lain. Kita nggak tahu ada apa di balik kehidupannya, di balik cerianya, di balik terpuruknya, di balik hal-hal yang gak kita ketahui, kayak marahnya, kayak nyebelinnya gitu ya. Yang jelas pasti ada satu sisi yang kita nggak bisa ketahui, ada satu sisi yang nggak bisa dia ceritakan juga gitu ya. Di sini pelajarannya yang luar biasa banget buat gue istirahat hampir 2 minggu ya dari YouTube, dan bahkan saking ini istirahatnya, gue upload beberapa video dari channel sebelumnya seperti gue janjikan pun gue nggak sempet gitu ya. Ya mohon dukungannya aja dari kalian sahabat semuanya, semoga bisa pulih kembali, bisa sehat kembali guanya, bisa menghibur kalian kembali, bisa membuat video uploadan yang memang biasa kita bahas sehari-hari ya. Sampai saat ini gue masih semampunya dulu membuat video di YouTube ya. Semoga untuk beberapa hari ke depan bisa membuat konten seperti semula ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya, mohon doanya. Ya, semoga kalian juga baik-baik di sana. Oke, thank you.